Oke, jadi pertama-tama perkenalkan dulu. Nama saya Pratsna Dicandra, NRP 45 dari kelas 4 D4 IB. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang K3 forklift. Nah, K3 di sini artinya apa? Keselamatan kerja. Nah, di dalam forklift. Nah, kalian tahu forklift nggak? Nah, nih, aku tunjukin gambarnya. Nah, ini yang namanya forklift. Forklift ini biasanya itu dipakai untuk melakukan handling pekerjaan-pekerjaan barang berat. Contohnya nih, bisa kita lihat nih. Di sini dia sedang mengangkat batu. Nah, biar si bapak ini tuh ndak encok, nah, dia harus pakai alat seperti forklift ini untuk memindahkan batunya. Nah, di sisi lain, alat ini bisa meringankan pekerjaan, tapi juga bisa membahayakan kalau kita nggak hati-hati. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagi kalian mungkin info ini berguna bagi kalian nanti ya waktu udah di dunia kerja ya. Kalau kalian sering bertemu dengan alat ini, pasti kalian akan sering bertemu dengan alat ini. Oke, kita next lagi ya. Kita sudah tahu kan apa itu forklift. Nah, next. Nah, bisa kita lihat nih. Ini forklift yang sedang jungkel. Nah, di mana forklift ini mengalami kelebihan beban. Nah, di sini kita lihat dia sedang mengangkat botol-botol Coca-Cola. Forklift ini bisa sampai jungkel seperti ini diakibatkan karena kelebihan beban. Nah, harusnya ini sudah diatur dalam Permenker yang tahun 1985, di mana setiap pesawat angkut, jadi forklift ini tergolong pesawat angkut ya, memiliki kapasitas maksimum. Nah, itu harus diketahui oleh operator. Nah, seperti gambar ini, operator ini pasti tidak ngecek berat yang akan dia angkat dengan kapasitas forkliftnya, sehingga dia jatuh, jelungup forkliftnya seperti itu. Nah, caranya gimana untuk mengantisipasinya? Ya, kita harus tahu benda yang mau kita angkat itu nanti itu bebannya itu seberat apa. Terus forklift yang kita pakai itu seperti apa. Nah, dulu pengalaman saya ketika saya sebelum kuliah ini kan sempat kerja. Nah, jika operator-operator forklift itu nggak pernah dia ngecek apa itu namanya beban yang mau diangkut. Ya pokoknya langsung diserok, langsung diangkat. Nah, kalau misalkan forkliftnya itu nggak bisa ngangkat, ya sudah, baru ditinggal kayak gitu. Nah, harusnya kan dia ngecek dulu kapasitasnya, kapasitas forkliftnya seperti apa, kemudian benda yang mau diangkat itu beratnya seperti apa. Jadi harus check and recheck. Nah, kita ke gambar berikutnya. Next. Nah, ini ada cewek mengendarai forklift. Nah, sebenarnya dalam Permenker nomor 9 ya, pokoknya yang tahun 2010 itu dijelaskan bahwa operator forklift itu ada syarat-syaratnya. Nah, tidak seperti cewek ini ya, mbak ini, dia naik forklift tanpa menggunakan APD seperti helm, pakaiannya pun tidak standar, pakaiannya pun menggunakan pakaian biasa lah waktu dia jalan-jalan. Nah, harusnya dia menggunakan pakaian yang standar. Kemudian untuk mengendarai forklift menurut Permenaker itu harus lulus uji. Nah, jadi nggak hanya mobil-mobil atau motor-motor yang harus lulus uji, tapi supir forklift pun juga harus lulus uji. Nah, kemudian selain lulus uji, pendidikan minimalnya itu kalau nggak SLTP ya SLTA, sehat jasmani rohani, dan memiliki sertifikasi K3. Nah, seperti itu. Jadi tidak sembarang orang ya bisa mengendarai forklift. Nah, ditakutkan nanti kalau sembarang orang mengendarai forklift itu nanti bisa menyebabkan bahaya. Jadi bagi mbak ini ya tolong turun, nah kemudian belajar forklift dulu. Seperti itu. Yuk kita next. Nah, kemudian kita lihat gambar ini. Ini adalah forklift yang digunakan tidak pada tempatnya. Nah, biasanya forklift ini kan digunakan di daerah yang seperti warehouse atau gudang-gudang yang memiliki banyak barang. Nah, sedangkan bapak ini mengendarai forkliftnya di jalan raya. Wah, ini sangat berbahaya. Jalan raya itu tempatnya mobil, bukan tempatnya forklift. Nah, bagaimana ini? Forklift ini ada senjatanya loh di depan. Nah, ini kalau menancap ke mobil lain atau tidak sengaja remnya blong menabrak orang di pinggir jalan kan berbahaya. Nah, seharusnya ini bapak ini
memindahkan forkliftnya dengan menggunakan bantuan truk. Jadi forkliftnya ini nanti itu dinaikkan ke truk. Nah, kemudian truknya ini baru berpindah. Jadi nebeng lah forkliftnya ini. Nah, di gambar berikutnya ini ada beberapa kecelakaan yang sering terjadi ya. Nah, ini ada forklift yang guling di sebelah sini. Nah, ini nabrak terus guling. Nah, ini mungkin orangnya nggak fokus ini. Nah, kemudian yang gambar 2 ini nggak jelas ini. Ini forklift ngangkat forklift. Wah, berbahaya. Apalagi forklift ini sebenarnya bukan diperuntukkan untuk ngangkat forklift yang lainnya, tapi ngangkat palet. Seperti ini palet ini. Nah, biasanya digunakan seperti itu. Nah, forklift ini juga tidak digunakan untuk mengangkat benda bergoyang ya. Jadi kalau digunakan untuk mengangkat benda bergoyang, apalagi tinggi, nah, nanti momentum dari goyangannya itu nanti akan mengacaukan keseimbangan dari forklift. Apalagi kalau diangkat setinggi ini. Kemudian dalam mengoperasikan forklift kita juga harus lihat sekitar ya. Karena di warehouse itu pasti banyak orang, nggak cuma ada barang sama forklift aja. Nah, jangan sampai kita nabrak bos kita. Waduh, bisa dipecat nanti kalau kita nabrak bos kita dengan menggunakan forklift. Nah, jadi untuk menangani semua kasus itu tadi diperlukan yang namanya SMK 3. Nah, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, di sini ada beberapa pihak yang dapat membantu terlaksananya SMK 3. Contohnya kalau ini bapak-bapak forklift ini pastilah. Operator forklift, kemudian manajemen perusahaannya, kemudian aparatur pemerintah, itu nanti semua juga harus ikut berperan untuk menanggulangi semua permasalahan yang saya sebutkan tadi. Nah, salah satu caranya yang bisa dilakukan, nah, ini kalau dari bapak-bapak forkliftnya itu tadi, bisa melakukan forklift daily checks. Nah, setiap hari forkliftnya itu dicek, mulai dari oli, remnya. Jangan sampai ketika kita mau menjalankan forklift, tapi forkliftnya nggak jalan karena kehabisan bensin. Apalagi waktu kita ngangkat, remnya blong. Waduh, bisa kacau ini kalau di warehouse. Dicek juga tekanan anginnya, karena ban ini sangat penting ya. Kalau misalkan selip ketika kita sedang mengangkat beban berat, bisa guling ini forklift. Kemudian yang bisa dilakukan oleh perusahaan sekarang, nah, yaitu mengadakan safety training. Nah, jadi setiap minggu biasanya di perusahaan itu diadakan safety training. Jadi ada seorang instruktur yang menjelaskan prosedur-prosedur K3 yang dijalankan selama menggunakan forklift atau alat-alat lain yang berhubungan dengan pesawat angkat biasanya. Biasanya setiap minggu diadakan. Jadi karyawan-karyawan di sini akan diedukasi mengenai step-step K3 lah. Biar mereka itu mengerti, paham, dan learning tentang K3. Jadi biar nggak sembrono lah ketika bekerja. Nah, itu upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan ya. Nah, oke. Itu saja dari saya. Jadi ini merupakan sumber yang saya ambil dari gambar-gambar tadi, kasus-kasus tadi. Yang penting rekan-rekan di sini yang melihat video ini harapannya bisa mengerti lah nanti kalau ada forklift di dekatnya, atau nanti kalau sudah besar jadi sopir forklift, operator forklift, bisa lebih berhati-hati, lebih memperhatikan K3-nya, forkliftnya dicek apakah dalam kondisi bagus atau tidak, karena dari riset yang dilakukan oleh tesisnya orang UNER, ada salah satu tesis yang tadi saya baca, itu penyebab utama dari banyaknya kecelakaan forklift di suatu perusahaan itu adalah forklift yang kurang perawatannya. Jadi forklift udah jelek, bannya udah jelek, itu masih aja dipakai. Memang sih biasanya kalau di perusahaan ya demi menghemat biaya, pokoknya masih bisa jalan, digas lah. Seperti itu. Jadi jangan seperti itu ya. Lebih baik kita
checking daripada dampaknya besar seperti ini. Kalau gini kan tidak hanya rugi di karyawannya aja, tapi juga di waktu buat beresin Coca-Cola yang jatuh ini, waktu buat ngembaliin forklift ini, waktu buat waduh banyak ini, repot ini nanti jadinya. Pasti pekerjaan akan terhenti seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.